Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setiamu, kasih sayang-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mendengar perkataan-Mu Tuhan, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, Duta Besar Kerajaan Sorga. Sama-sama katakan dengan saya, Duta Besar Kerajaan Sorga. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ada satu kisah dalam 2 Raja-Raja 5. Ini tentang kesembuhan Naaman. Dan jarang dikotbahkan. Ada satu kisah di sini, ada seorang panglima bernama Naaman yang sangat disayang raja, dan Tuhan selalu berikan kemenangan setiap panglima ini berperang. Nah, ternyata ada masalah pada panglima ini. Kenapa? Masalahnya adalah dia sakit kusta. Setelah ayat ini ditulis, ayat yang pertama di mana seorang pahlawan sakit kusta, ayat kedua langsung sambung dengan ada seorang anak perempuan dari Israel yang menjadi tawanan bangsa Aram waktu itu. Anak perempuan ini menjadi pelayan pada istri Naaman. Kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan punya rencana atas Naaman. Saya percaya juga Tuhan punya rencana atas hidup saudara dan saya, di mana seharusnya setiap kita adalah duta kerajaan sorga. Saya percaya tertawanya anak perempuan ini atas rencana dan kehendak Tuhan, dan anak ini bisa menjadi pelayan istri Naaman. Bisa nggak anak ini menjadi pelayan di tempat lain? Bisa jadi, bisa banget. Akhirnya anak perempuan ini bilang kepada istri Naaman di 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Wow, ada kabar dari perempuan yang gak disebut namanya ini. Dan dia bilang kepada nyonyanya bilang kepada Naaman, dan Naaman lapor kepada Raja Aram, dan Raja Aram kirim surat kepada Raja Israel, dan pada akhirnya sampai kepada Elisa. Dan itu yang membuat keadaan Naaman sembuh dan Naaman bertobat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui perenungan ini saya mau mengingatkan buat setiap kita, saya mau sampaikan kepada setiap kita bahwa anak perempuan ini bukan selebriti, anak perempuan ini bukan selebgram, dan bukan siapa-siapa, nggak dianggap mungkin pada saat itu, tapi Tuhan bisa pakai untuk memulihkan keberadaan seseorang. Anak ini menjadi duta kerajaan sorga, di mana anak ini memberitakan sesuatu kepada istri Naaman, dan istri Naaman melapor kepada Naaman, dan Naaman bilang kepada raja untuk buat surat kepada Raja Israel, dan pada akhirnya dari situlah ketemu sama Elisa, dan pada akhirnya Naaman disembuhkan. Sama dengan kehidupan saudara dan saya mungkin hari ini, kita berpikir kita bukan orang terkenal, kita bukan siapa-siapa. Gimana kita mau jadi kepanjangan tangan Tuhan? Gimana kita mau melayani? Gak bisa, kita bukan siapa-siapa. Dengar baik-baik, Tuhan gak lihat semuanya itu, tapi Tuhan lihat hati saudara dan saya. Belajar yuk dari perempuan ini. Dia hanya menyampaikan kabar baik itu, bahwa ada nabi di Israel yang bisa menyembuhkan. Kalau kita mau jadi duta kerajaan sorga, kita bisa menjadi berkat hidup setiap kita. Gak harus kita di mimbar berdiri, gak harus kita nyanyi di mimbar. Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, harusnya hidup setiap kita menjadi duta besar kerajaan sorga yang dilihat banyak orang. Sehingga apa yang saudara dan saya katakan, orang boleh mengenal Yesus, menerima Tuhan, dan orang kembali datang kepada Yesus. Ini
bicara soal apa? Soal perkataan. Anak ini berkata kebaikan kepada nyonyanya. Hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut setiap kita. Karena itu yang akan membuat orang bertobat atau orang itu meninggalkan Tuhan karena perkataan atau perbuatan setiap kita. Ingat, setiap kita adalah duta besar kerajaan sorga. Hendaklah perkataan setiap kita harus diawasi. Perkataan kita sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Nggak usah pusing sama yang namanya terkenal. Nggak usah pusing sama yang namanya nggak dianggap orang. Nggak apa-apa. Tuhan tahu, Tuhan lihat anak yang perempuan ini. Padahal tawanan, nggak dianggap. Mungkin nggak masuk radar bahwa anak ini suatu kali akan menyampaikan pesan untuk kesembuhannya Naaman. Mungkin saat ini kita nggak dianggap orang, tapi dengar baik-baik. Tuhan tahu, mata Tuhan melihat saudara. Mungkin saat ini kita rasanya kecil, nggak dianggap orang, nggak ada orang yang tahu. Dengar baik-baik, Dia Tuhan yang besar. Dia tahu keberadaan saudara dan saya, dan Tuhan melihat hati setiap kita. Biarlah setiap kita menjadi duta kerajaan sorga. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bergaul, bawa sikap hati kerajaan, bawa perkataan kerajaan sorga. Dimanapun kita berada, di pekerjaan kita, di sekolah kita, dimanapun kita ditempatkan, biarlah hidup kita menjadi berkat. Nggak usah kita berpikir bahwa kita harus jadi selebriti dulu, kita harus ada di mimbar yang gede dulu. Nggak usah. Mulai saat ini, dimanapun saudara berada, biarlah setiap kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Melalui apa? Perkataan setiap kita. Melalui apa? Perlakuan setiap kita. Biar hidup kita menjadi berkat buat banyak orang, sehingga orang datang kepada Yesus melalui hidup setiap kita. Karena sesungguhnya kita adalah duta kerajaan sorga. Biarlah melalui perenungan hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan menganggap diri kita mungkin gak ada orang yang lihat. Jangan mungkin menganggap kita ini bukan siapa-siapa. Kita gak mungkin dipakai Tuhan. Kita gak mungkin, kayaknya rasanya nggak ada orang yang memantau setiap kita. Tapi kita punya backingan sorga. Tuhan tahu, Tuhan melihat, kita punya Tuhan yang besar. Dan Tuhan tahu keberadaan setiap kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau mempersiapkan hati setiap kita. Sehingga ketika saudara saya dibentuk seperti apa yang Tuhan mau, setiap kita akan ditampilkan untuk menjadi apa? Duta-duta kerajaan sorga, sehingga orang boleh mengenal Yesus melalui hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, kami bersama dengan Engkau, kami berjalan bersama dengan Engkau. Kalau saat ini Tuhan, ampuni kami kalau kami merasa kami gak pantas, kami gak punya kenalan yang luar biasa, kami kecil, kami gak ada orang yang tahu kami gimana kami menjadi pelayan Tuhan, gimana kami mau dipakai Tuhan. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tahu dan Tuhan melihat saudara dan saya. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang selalu matanya melihat setiap kita. Tuhan mau membentuk setiap kita terlebih dahulu, supaya kita siap supaya Tuhan tampilkan dimanapun saudara berada, sehingga kehidupan kita menjadi duta kerajaan sorga, dimana orang boleh mengenal Yesus melalui hidup setiap kita. Tuhan, kalau ada kesalahan kami, ampuni setiap kami, ampuni pelanggaran kami Tuhan. Kami mau menjadi duta-duta kerajaan sorga, dimana hidup kami Tuhan pakai, hidup kami Tuhan pakai untuk menjadi kepanjangan tangan dan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat sahabat-sahabat kami yang mungkin hari ini mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa, Tuhan, masuk ke dalam hati mereka, di mana mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana Engkau menjadi Tuhan dan Raja atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.